Hiperemesis. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari dan berlebihan, bahkan dapat membahayakan hidup ibu hamil. Bahaya hiperemesis. Hiperemesis merupakan bagian dari bahaya kehamilan jika berlebihan dan dapat menjadikan penyebab abortus, dehidrasi, dan nutrisi untuk bayi kurang, serta kehamilan anggur. Tahukah Anda? Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2009 menjelaskan bahwa lebih dari 80% wanita hamil di Indonesia mengalami mual dan muntah yang berlebihan. Penyebabnya yaitu beberapa teori yang menjelaskan penyebab terjadinya di mana hiperemesis gravidarum berhubungan dengan terjadinya peningkatan kadar estrogen atau HCG. Jenis-jenis hiperemesis. Hiperemesis tipe 1, hiperemesis tipe 2, hiperemesis tipe 3, dan hiperemesis tipe 4. Gejala-gejala hiperemesis yaitu seperti gambar yang ada di sini. Cara mengurangi hiperemesis: makan sedikit tapi sering, hindari makanan berbau tajam, tingkatkan higien oral, Apa sih yang dimaksud dengan preeklamsia? Preeklamsia merupakan kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini sering terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Tahukah Anda, berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2007, angka kematian ibu atau yang biasa disebut dengan AKI pada tahun 2015 adalah sebanyak 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Waspadai gejala dari preeklamsia. Gejala utama dari preeklamsia ialah tekanan darah tinggi, lebih dari 140/90 mmHg, adanya protein dalam urin, sakit kepala yang hebat, pandangan kabur, sesak nafas, nyeri perut bagian atas, serta mual yang berlebih. Penyebab pasti dari preeklamsia belum diketahui, namun terdapat beberapa faktor resiko atau keadaan yang membuat seseorang lebih rentan terkena preeklamsia. Keadaan ini meliputi kehamilan pertama, kehamilan di atas usia 40 tahun atau kurang dari 20 tahun, obesitas atau kelebihan berat badan, pernah mengalami hipertensi atau preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, kelainan autoimun seperti artritis. Preeklamsia jika tidak ditangani dengan baik akan mengarah pada komplikasi, di antaranya eklamsia atau kejang saat hamil, sindrom HELLP atau sindrom rusaknya sel darah merah, serta bisa terjadinya lepasnya plasenta sebelum waktunya lahir. Namun, jangan panik.
Apabila kita menemukan pasien dengan tanda dan gejala tersebut, segeralah kita rujuk ke fasilitas kesehatan tertinggi untuk mendapatkan penanganan segera. Berikut merupakan contoh dari surat rujukan pasien. Inilah sistem rujukan untuk pasien antenatal care. Kasus, Nyonya F datang ke praktek bidan mandiri mengeluhkan pusing dan mual. Setelah dilakukan pemeriksaan, tekanan darah 190/120 mmHg, berat badan 65 kg, DJJ 148 kali per menit, TFU 25 cm, kaki odema positif. Bidan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk penanganan segera preeklamsia. Berikut penanganan preeklamsia di rumah sakit sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Tekanan darah tinggi pada ibu hamil sangat berbahaya, maka jangan disepelekan. Resiko pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi membahayakan bagi ibu dan janinnya. Ibu dapat mengalami kejang, penurunan kesadaran, pendarahan, sampai dengan kematian. Pada janinnya berpengaruh pada gerakan janin berkurang sampai dengan kematian dalam kandungan. Adik, mana tuh kopinya? Cepatlah, ini Mas mau berangkat sudah. Oh iya, terima kasih ya sayang ya. Aduh Mas, kepalaku pusing sekali Ya, kenapa sejak tadi sayang? malam. Nggak apa-apa, itu bawaan si Orok adik, si Maimunah itu. Hah? Siapa Maimunah? Hah? Siapa? Siapa Sahabat Maimunah? saya. Maksud Mas, itu si Orok itu namanya si Maimunah. Oh, nanti kalau adek pusing, adek Bagaimana? minta izin ya Mas ya, mau ke tempat Iya, tenang saja, nanti Mas antarlah sampai ke sana ya. Nggak usah aja, bisa jalan kaki. Nggak boleh, itu tandanya Mas sayang sama adik ya. Aduh, pusing. Iya Bu Bidan, kebetulan saya pulangnya berapa hari sekali? 1 minggu sekali. Kasih ya Bu. Aminah, ngapain? Ini mau kontrol, kamu kan sih? Sama aja mau kontrol, pusing banget. Ada apa, Bu? Oh ya. Hamil yang berapa? Yang ke-6 Ibu. Waduh, kok sudah 6 kali hamil ya, Ibu? Nggak pakai KB, Bu? Ini Bapak Ibu sering lupa kalau pakai sarung. Gimana pakai sarungnya? Ibunya ajarkan dokter itu pasang di jari gitu. Bukan seperti itu. Ini saya ada contoh peraga ya, Pak ya. Nah, sarungnya seperti ini, benar? Ya betul Bu yang ini. Cuma cara masuknya di tangan? Iya. Ya, benar aja Bapak ibunya hamil terus. Maaf, ini kita ke saya. Ini 148 normal di dalam lainnya. Bu, tadi hasil pemeriksaan tekanan darahnya cukup tinggi, 190 per 120 ya. Belum lagi ini merupakan salah satu gejala preeklamsi. Jadi kemungkinan nanti kita bawa ibu ke rumah sakit. Aku telepon suami saya dulu ya Bu ya. Iya, silakan, Bu. Halo Mas, jemput saya di rumah Bu Bidan sekarang ya Mas ya. Ya Mas ya. Mas lagi di mana sih? Aku di sini. Ih, Mas ini kemana aja dari tadi? Ini nah, preeklamsi. Jadi Pak, ibunya ini kemungkinan mengalami preeklamsi. Kalau sementara itu pemain bola istri saya ini. Jadi Pak, preeklamsi itu adalah suatu komplikasi pada kehamilan ya. Jadi sebaiknya nanti istri Bapak dibawa ke rumah sakit Pak. Harus rumah sakit. Ya, dibawa ke rumah sakit. Nanti saya buatkan rujukannya Pak.
Alamatnya jalan apa ini, Bu? Jalan Mustaqim. Jalan Mustaklim. Oh, Jalan Haji Mustaqim. Iya. Yang ini 1 kali sehari sudah makan ya. Dan ini rujukannya, rujukan sama buku kayaknya nanti dibawa kalau Ibu kontrol ke rumah sakit ya. Ya. Terima kasih ya. Hati-hati ya, Bu ya. Pagi dokter. Oh, selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak Fatimah? Oh iya. Nah, ini rujukan dari bidan Rima ya? Iya, benar dokter. Rujukan dengan preeklamsia. Ini tekanan darah tinggi ada keluhan lainnya nggak? Sering mual, muntah. Ya. Ada pusing? Pusingnya dari sini dok sampai ke belakang. Banyak banget. Mbak sudah pernah USG sebelumnya? Belum pernah. Karena pentingnya USG itu untuk mengetahui kehamilannya itu di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi USG itu tidak hanya mengetahui posisi bayi gimana, tapi untuk men-screening ya, biar ibu dan bayinya sehat. Dengerin soal tadi nasihat dokter ya. Iya mas. Ya, ayo kita periksa. Kemana? Dokternya ini nah. Oh iya. Oh ya, mari silakan. Jangan takut, alatnya tidak berbahaya. Ini radiasi aman buat ibu dan bayi, ya. Siap. Ini taksiran berat janinnya 830 gram ya. Ya Pak? Gimana buatan bayi? Nah, ini gaya bayinya, ini jenis janinnya ya Pak ya, jenis kelaminnya. Nah, laki-laki Pak jenis kelaminnya Pak. Nah, ini kelihatan matanya Pak. Baru kelihatan matanya. Mukanya belum. Kayaknya kayak bapaknya deh. Air ketubannya agak sedikit berkurang ya, banyak minum air putih ya. Nanti kontrol tiap 1 bulan sekali ya. Evaluasi ya. Kenapa sakit sekali? Lagi di perjalanan ke rumah sakit. Mau sampai jadi pintu ke rumah sakit. Tahan. Dan nama ibu siapa? Fatimah. Fatimah. Ini sih ibu saya tensi dulu ya. Jadi ini agak tinggi. Ya, jadi berdasarkan pemeriksaan ibu bidan tadi ya, ibu mengalami tekanan darah yang tinggi ya, sehingga tekanan darah tinggi pada ibu hamil itu adalah suatu kegawatan medis sehingga harus dirawat inap. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu Nyonya Fatimah. Iya, benar. Benar ya? Iya. Kenalkan nama saya Bidan Mila, tim tugas hari ini ya. Bagus aja Bu ya, 135 kali per menit. Karena bagus. Iya. Masih tinggi, 180. Saya lapor dokternya dulu. Kebetulan hari ini yang jaga dokter Martiana. Oh, dokter Martiana. Iya, kemarin waktu di poliklinik saya yang meriksa dokter Martiana juga. Ya, Jadi kami udah tahu. ini merasa nyaman dengan dokter Martiana. Cocok ke dengan saya ini. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih dulu ya. Ya, terima kasih Bu Bidan. Mas, kok kepalaku tambah pusing. Lihat ya, pusing sekali. Aku tambah kabur. Kamu yang sabar ya, yang kuat ya. Nanti saya panggil dokter ya. Aku nggak kuat, sudah. Nggak kuat ya? Pusing ya? Ya, kenapa kamu nih? Bangun ya, kenapa kamu nih? Bangun ya, bangun. Kenapa dek? Adek, bangun. Bu dokter, Bu Bidan, Bu, tolong Bu. Apa oksigennya ya? Tolong Bu. Pak, ini kondisi ibunya. Iya, tolong Jadi bayinya harus segera dilahirkan ya Pak ya. Iya, Nanti kita siapkan langsung kamar operasinya ya. Bapak nanti Selamat nulis pagi, surat saya. pernyataan Iya. setujuan tindakan ya. Tolong, Bayinya iya, sudah iya. masuk ya. Nanti Iya, tunggu reaksinya dulu ya. Ibu, iya. Nanti ada salah satu keluarga yang nungguin, terus Bapak nanti kami Baik. untuk tanda tangan surat Baik. persetujuan ya. Iya, baik. Ayo. Oh ya. Tensi berat. Kenapa masih berat? Sakit Mas, nggak Iya, kuat Dik. sudah. Tahan ya, sabar ya. Kamu pasti bisa. Demi anak kita. Ya segera Pak ya, Iya, kita Bu. mau lakukan tindakan kan? Iya, Ah, iya. ya, ini biar segera Silakan, kita Bu. operasi. Ya, silakan Ibu. Ya dibantu dan tindakan ya. Silakan ya Pak ya. Iya, Ibu. Kita melakukan ya, silakan. Fatimah, saya. Tolong, isi Bu ya. Selamat ya Pak ya. Ibu terima kasih banyak. Ya, Bu. selamat ya Mbak ya. Bu, terima kasih Ya. banyak.
Ya ini tadi sudah dirawat luka, lukanya bagus saja ya Mbak ya. Terus nanti dilepas selang infusnya, hari ini boleh pulang. Ya di rumah tetap pantang makan, dikurangi makan yang asin-asin, santan, gorengan. Ya nanti tensinya tetap tinggi sekitar usia kehamilan habis melahirkan 3 bulan ya. Nanti jangan lupa. Iya, nanti habis itu nanti dikasih surat kontrol dari Mbaknya untuk kontrol ke poliklinik ya. 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 Terima kasih Bu Dokter sekali lagi. Ya, Bu Dokter ya. Terima kasih banyak. Selamat ya. Nyonya A berusia 19 tahun hamil anak pertama dengan usia kehamilan 38 minggu datang ke bidan. Ibu mengeluh sakit kepala yang hebat, mual muntah, penglihatan kabur, dan sakit ulu hati. Didapat dari hasil pemeriksaan tekanan darah 140/80, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan DJJ 140 kali per menit. Masuk ke materi. Di sini ada penjelasan tentang hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Yang pertama, ada pengertian. Hipertensi didefinisikan sebagai keadaan dengan tekanan darah diastolik minimal 90 mmHg atau tekanan darah sistolik minimal 15 mmHg, atau kenaikan tekanan sistolik minimal sebesar 30 mmHg. Tekanan darah harus diukur paling sedikit 2 kali dengan selang waktu 6 jam. Hipertensi juga dapat ditentukan dengan tekanan arteri rata-rata, yaitu tekanan arteri rata-rata sama dengan 2 kali diastolik plus sistolik per 3 dikali 105 mmHg atau lebih, atau dengan kenaikan 20 mmHg atau lebih. Yang kedua, faktor resiko. Terdapat banyak faktor resiko untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan yang dapat dikelompokkan dalam faktor resiko sebagai berikut. Yang pertama, primi gravida. Yang kedua, hiperplasentosis, misalnya molahidatidosa, kehamilan multipara, diabetes mellitus, bayi besar. Yang ketiga, umur yang ekstrim atau terlalu tua. Dan yang keempat, riwayat keluarga pernah preeklamsi atau eklamsia. Selanjutnya, penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan, dan yang terakhir, obesitas. Yang ketiga, patofisiologis hipertensi. Penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini belum diketahui dengan jelas. Teori-teori yang sekarang banyak dianut adalah: yang pertama, teori kelainan vaskularisasi plasenta. Yang kedua, teori iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel. Yang ketiga, teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin. Yang keempat, teori adaptasi kardiovaskularasi genetik. Yang kelima, teori definisi gizi. Dan yang keenam, teori inflamasi. Yang keempat, ada gejala dan tanda hipertensi. Yang pertama, tekanan darah sistolik merupakan indikator dalam penanganan hipertensi dalam kehamilan. Oleh karena tekanan diastolik mengukur tekanan perifer dan tidak tergantung keadaan emosional pasien. Yang kedua, diagnosis hipertensi dibuat jika tekanan darah lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran berjarak 1 jam atau lebih. Yang ketiga, hipertensi dalam kehamilan dapat dibagi dalam, yaitu yang pertama, hipertensi dalam kehamilan dan hipertensi kronik. Yang kelima, klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, hipertensi karena kehamilan lebih sering pada primi gravida,
Patologi telah terjadi akibat implantasi sehingga timbul iskemia plasenta yang diikuti sindrom inflamasi. Risiko meningkat pada yang pertama, masa plasenta besar atau pada gemeli, penyakit trombolas, diabetes mellitus, insomunitas rhesus, faktor herediter, masalah vaskuler. Selanjutnya, hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, hipertensi tanpa protein urin atau edema. Yang kedua, preeklamsi ringan. Yang ketiga, preeklamsi berat. Yang keempat, eklamsi. Hipertensi karena kehamilan dan preeklamsi ringan sering ditemukan tanpa gejala, kecuali peningkatan tekanan darah. Progesis menjadi lebih buruk dengan terdapat protein urea. Odema tidak lagi menjadi suatu tanda sali untuk preeklamsia. Selanjutnya, preeklamsia berat didiagnosis pada kasus dengan salah satu gejala berikut. Yang pertama, tekanan diastolik lebih dari 110. Yang kedua, protein urea lebih dari 2. Yang ketiga, oliguria kurang dari 400 ml per 24 jam. Yang keempat, edema paru atau napas sesak sianosis. Yang kelima, nyeri daerah sphigatorium atau keluargaan atas bawah. Yang keenam, gangguan penglihatan. Yang ketujuh, nyeri kepala hebat. Yang kedelapan, gangguan mata. Yang kesembilan, koagulasi. Yang ke-10, pertumbuhan janin terhambat. Lalu ada otak dan jantung, yaitu gagal jantung. Lalu yang ke-6 ada penanganan umum. Yang ke-5, segera rawat. Yang kedua, lakukan penilaian klinis terhadap keadaanmu sambil mencari riwayat penyakit sekarang dan terdahulu dari pasien atau keluarga. Jika pasien tidak bernapas, segera bebaskan jalan napas. Beri O2 dengan masker, intubasi jika perlu, dan jika pasien tidak sadar atau koma, bebaskan jalan napas, beri pada satu sisi, ukur suhu, periksa apakah ada kaku tengkuk atau tidak. Selanjutnya, jika pasien shock, lihat penanganan shock. Jika ada pendarahan, lihat penanganan pendarahan. Jika pasien mengalami kejang, baringkan pada satu sisi, tempat tidur arah kepala ditinggikan sedikit untuk mengurangi kemungkinan aspirasi sekret, muntah, atau darah. Bebaskan jalan napas. Pasang spatula lidah untuk menghindari tergigitnya lidah. Fiksasi untuk menghindari jatuhnya pasien dari tempat tidur. Selanjutnya yang ketujuh, di sini ada cara pencegahan hipertensi. Yang pertama itu pembatasan kalori, cairan, dan diet rendah garam tidak dapat mencegah hipertensi karena kehamilan, malah dapat membahayakan janin. Yang kedua, manfaat aspirin, kalsium, dan lain-lainnya dalam mencegah hipertensi karena kehamilan belum terbukti. Yang ketiga, yang lebih perlu adalah deteksi dini dan penanganan cepat-tepat dalam rencana pendidikan keluarga. Libatkan suami, orang tua, dan lain-lain. Yang keempat, pemasukan cairan terlalu banyak mengakibatkan edema paru. Dan yang terakhir, ke-8. Di sini juga ada dampak hipertensi kronik pada ibu dan janin. Yang pertama, dampak pada ibu, misalnya solosio plasenta. Yang kedua, suprioposed preeklamsi, oliguria, gangguan ginjal. Dan yang kedua, dampak bagi janin. Yang pertama, fetal growth ration. Yang kedua, intrauterine growth ration atau IGR. Yang ketiga, peningkatan persalinan prosteron. Lanjutan dari kasus, karena hasil pemeriksaan terdapat keluhan dan hasil pemeriksaan fisik tekanan darah tinggi, maka bidan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk menghindari pendarahan saat persalinan nanti. Alur rujukan Nyonya A, pertama dia di ANC di bidan, kemudian bidan merujuk ke rumah sakit tipe A karena pasien mengalami kegawat daruratan.
anemia, sering disebut dengan kurang darah. Ibu hamil yang dikatakan anemia apabila hemoglobin dalam darah ibu kurang dari 11 gram pada trimester 1 dan kedua, kurang dari 10,9 gram pada trimester ketiga. Menurut WHO, jumlah ibu hamil yang mengalami anemia di negara berkembang adalah 35-75%. Di Indonesia, menurut Kemenkes 2011, ada 50-70 juta ibu hamil yang terkena anemia. Anemia dapat disebabkan oleh kurang gizi, terutama zat besi, gangguan penyerapan makanan dalam usus, penyakit kronis, riwayat keluarga. Tanda-tanda anemia pada ibu hamil: lemah, letih, lesu, lelah, tampak pucat, dan denyut jantung tidak teratur. Akibat anemia mengalami keguguran, perdarahan, dan persalinan prematur. Cara mencegah anemia pada ibu hamil: makan pola seimbang, makanan tinggi zat besi, tablet tambah darah, dan cek lab. Contoh kasus rujukan. Nyonya A datang ke PMB Bidan M untuk memeriksakan kehamilannya. Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan konseling. HPHT ibu tanggal 29 bulan 6 2019. Ibu mengeluh lemah, pusing, mata berkunang-kunang, dan mudah capek. Pemeriksaan fisik: tekanan darah 100/60, pada mata konjungtiva pucat, sklera putih, dan pemeriksaan labnya 6 gram. Bidan melakukan konseling, yaitu memberitahu ibu bahwa ibu mengalami anemia berat, memberitahu ibu bahwa ibu akan dirujuk ke RS untuk persalinannya. Persiapan merujuk: informed consent, pasang infus kendaraan. Bidan melakukan rujukan ke RS Ponek untuk mendapatkan pelayanan persalinan. Setelah itu, keluarga harus menyiapkan pendonor bagi ibu apabila sewaktu-waktu mengalami pendarahan dan harus dilakukan transfusi darah. Ibu hamil dengan hepatitis. Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan infeksi virus. Selain itu, dari kebiasaan minum beralkohol, autoimun, serta zat racun atau obat-obatan tertentu. Hepatitis dikategorikan dalam beberapa golongan, diantaranya hepatitis A, B, C, D, E, dan K. Kali ini kita akan membahas hepatitis B yang sering terjadi pada ibu hamil. Hepatitis B merupakan penyakit menular berbahaya yang disebabkan virus hepatitis B. Kasus dapat berlanjut menjadi kanker hati yang menyebabkan peradangan hati akut atau menahun. Tanda dan gejala: demam, sakit perut, sklera kuning, kulit seluruh tubuh tampak kuning, nyeri sendi, bengkak perut kanan atas, dan air seni berwarna teh. Periksa ke tenaga kesehatan jika Anda menemui tanda tersebut. Pertama yang dilakukan adalah anamnesa, identitas, keluhan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu, riwayat kesehatan, riwayat psikologi, perencanaan persalinan, riwayat terakhir KB aktivitas sehari-hari. Kedua adalah pemeriksaan fisik head to toe. Terakhir adalah pemeriksaan laboratorium dan konseling. Penanganan
ibu hepatitis memerlukan kolaborasi dengan dokter untuk menjamin ibu dalam kehamilannya sehat dan selamat karena kehamilan ibu hepatitis sangat beresiko. Rujukan ibu hamil dengan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menurunkan daya tahan tubuh hingga menjadi AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. Pelayanan ANC pada ibu hamil dengan HIV dengan pemberian ARV atau antiretroviral dengan dosis kombinasi tetap 1 kali 1 hari seumur hidup. Persalinan 100% ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penanganan anak dari ibu HIV diberikan profilaksi antiretroviral atau ARV dalam 6-12 jam pertama dan paling lambat 72 jam sampai 6 minggu. Hasilnya, bayi dari ibu positif HIV 95-100% hasilnya negatif. 1. Tahap akses terbuka. A. Pelayanan ANC terdiri dari yang pertama, tinggi badan, kedua, berat badan, ketiga, lila, status gizi, tekanan darah, TFU, DJJ, status imunisasi, laboratorium, pemberian FE dan konsul. Pada pemeriksaan laboratorium, yang diperiksa adalah tes kehamilan, HB, HIV, hepatitis, sifilis, malaria, protein dan glukosa urin, serta BTA. B. Peningkatan kualitas pelayanan ANC. C. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. D. Peningkatan dan penyediaan layanan logistik dan tes HIV. E. Peningkatan standar, akreditas, pendampingan, dan kebijakan fasilitas kesehatan. F. Pencatatan, pelaporan, dan surveillance dalam sistem informasi menggunakan NIK atau KTP. Tahap preeliminasi. A. Mencatat pengurangan ibu HIV dengan 1. Pengisian kohort ANC. 2. Integrasi sistem kohort bumil sampai bayi. 3. Sistem informasi dan pencatatan pelayanan ANC. 4. Sistem umpan balik. B. Memastikan semua FKTP dan FKRL sesuai dengan SOP pelayanan ANC dan tersedianya kebutuhan logistik. C. Memastikan kasus ibu hamil dengan HIV tercatat dalam rekam medis, dilaporkan secara berjenjang dan dicatat di kohort ibu dan bayi. D. Pengelolaan sesuai dengan epidemiologi, analisa data dan hasil dilaporkan setiap triwulan. E. Pengelolaan serta penilaian kebutuhan medis, jangkauan, terapi, dukungan, konseling, hingga rujukan. F. Terdapat bukti implementasi kohort ibu dan bayi serta keluarga yang tercatat juga di rekam medis dan mendapatkan pelayanan sesuai standar.
G. Memastikan kesetaraan pelayanan kesehatan. 3. Tahap preeliminasi. A. Memastikan peningkatan pelayanan ANC dan terpenuhinya kebutuhan ANC. B. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC, sistem pencatatan, pelaporan, kohort, dan profesionalitas. C. Pendampingan dan evaluasi. D. Memastikan ibu hamil dengan HIV mendapatkan ARV dan tidak terjadi kekosongan stok. E. Memastikan pelacakan pasangan HIV serta konseling, terapi, dan dukungan keluarga. F. Memastikan pengurangan bayi baru lahir dengan HIV kurang dari 50/100.000 kelahiran hidup. Ibu hamil dengan letak lintang. Definisi letak lintang adalah sumbu panjang janin berbeda dengan posisi lintang pada ibu. Penyebabnya, kepala dapat terjadi hidrosepalus dan asesepalus rahim, dapat terjadi hidroamelia anak kecil atau sudah mati. Kelainan uterus yaitu gemeli, bayi besar, kemih, dan rektum mempenuh. Klasifikasinya: 1. Menurut kepala, letak lintang 1 bila kepala di kiri dan letak lintang 2 bila kepala di kanan. 2. Menurut punggung, darso anterior atau di depan, darso posterior atau di belakang, darso posterior atau di atas, darso inferior atau di bawah. Inilah gambar letak lintang 1 dan letak lintang 2. Ini adalah gambar bahu mendesak ke dalam panggul. Tangan adalah foto tangan menunggu, tali pusat menunggu. Diagnosa: 1. Infeksi abdomen melebar. 2. Palpasi pubis uterus kosong. Kepala teraba di bagian kiri atau kanan. Auskultasi DJJ tinggi pusat. Pada kehamilan, pada premi usia kehamilan kurang dari 28 minggu dianjurkan posisi lutut di dada. Jika lebih dari 28 minggu lakukan versi luar. Multi usia kehamilan 32 minggu posisi lutut di dada. Jika lebih dari 32 minggu lakukan versi luar. Pada persalinan pada letak lintang, ketuban masih ada pembukaan kurang dari 4 cm dilakukan versi luar. Jika lebih dari 4 cm pada janin, hidup dilakukan SC. Namun jika pada janin mati, tunggu sampai pembukaan. Halo teman-teman, video ini membahas mengenai ibu hamil dengan plasenta previa. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Apa itu plasenta previa? Plasenta previa yaitu plasenta yang implantasinya abnormal sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Ada 4 tingkatan plasenta previa yaitu plasenta previa komplit atau totalis, previa parsial atau lateralis, previa marginalis, dan previa longling atau letak rendah. Previa totalis yaitu plasentanya menutupi seluruh permukaan jalan lahir. Plasenta previa lateralis yaitu plasentanya hanya menutupi sebagian permukaan jalan lahir. Previa marginalis yaitu plasentanya berada di pinggir ostium uteri internum atau permukaan jalan lahir,
Sedangkan plasenta previa letak rendah, plasentanya tertanam di segmen bawah uterus, sehingga tepi plasenta sebenarnya tidak mencapai ostium uteri internum, tetapi berada di dekatnya. Etiologinya yaitu 1. Endometrium yang inferior, 2. Korpus luteum yang bereaksi lambat, 3. Vaskularisasi yang kurang pada desi 2 sehingga terjadi atrofi atau peradangan, yang keempat perluasan plasenta. Tanda dan gejala klinis. 1. Perdarahan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. 2. Tidak ada nyeri. 3. Warna darah merah segar. 4. Perdarahan bisa sedikit atau banyak. 5. Perdarahan berulang biasanya lebih banyak dari sebelumnya. 6. Perut teraba tidak tegang. 7. Penurunan bagian janin terendah belum masuk PAP. Adapun faktor resiko diantaranya yaitu 1. Perokok, 2. Riwayat SC atau kuretase sebelumnya, 3. Multivaritas usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, 4. Tumor, 5. Kehamilan kembar, 6. Malnutrisi. Komplikasi yang sering terjadi diantaranya yaitu 1. Anemia, 2. Syok perdarahan, 3. Infeksi saluran kemih, 4. Plasenta akreta, retensio plasenta, perdarahan pasca persalinan, 5. Prematuritas atau gawat janin, 6. Malpresentasi janin, 7. Kematian ibu dan janin. Penata laksanaannya yaitu 1. Tegakkan diagnosa meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, USG, PDMO atau periksa dalam di meja operasi. 2. Observasi perdarahan dan kesejahteraan janin. 3. Berikan pendidikan kesehatan dan konseling. 4. Segera lakukan rujukan jika terjadi perdarahan hebat. 5. Pada kasus perdarahan lebih dari 20 minggu masa kehamilan, plasenta previa atau solusio plasenta harus selalu dicurigai dan jangan disingkirkan sampai evaluasi selesai. Mengenal sistem rujukan. Sarana pelayanan kesehatan membuat daftar ibu-ibu hamil dengan kasus kehamilan yang termasuk ibu hamil kelompok A, baik dari pemeriksaan ANC maupun dari prediksi melahirkan. Salah satunya yaitu plasenta previa. Alur pelayanan ibu hamil kelompok A. Ibu hamil datang ANC ke sarana pelayanan kesehatan. Lalu, sarana pelayanan kesehatan mengidentifikasi jenis kelompok ibu hamil. Kemudian, sarana pelayanan kesehatan melaporkan ibu hamil kelompok A ke Dinkes kabupaten atau kota. Dinkes menerima laporan dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Kemudian, Dinkes mengkoordinir cara transportasi atau rujukan. Lalu, Dinkes memastikan ketersediaan dana untuk ibu hamil dan keluarga. Kemudian, sarana pelayanan kesehatan mengirim ibu hamil kelompok A ke rumah sakit Ponek pada waktu tepat sesuai kasus kehamilan. Rumah sakit Ponek menyediakan rumah tunggu apabila diperlukan ibu hamil kelompok A. Lalu, rumah sakit Ponek memberikan pelayanan ANC dan persalinan sesuai kasus kehamilan. Dan rumah sakit Ponek memulangkan ibu dan bayi.
Kemudian, sarana pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan melaporkan hasil penanganan ibu hamil kelompok A ke Dinkes. Lalu, Dinkes Kabupaten menerima laporan hasil penanganan. Sistem rujukan ibu dengan solusio plasenta. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu solusio plasenta? Jadi, solusio plasenta adalah kondisi ketika sebagian atau seluruh plasenta terpisah dari dinding rahim bagian dalam sebelum waktunya melahirkan. Sebagian akibatnya, asupan nutrisi dan oksigen pada janin terhambat, dan pendarahan juga dapat terjadi kepada ibu. Tanda gejala dari solusio plasenta. Yang pertama, munculnya pendarahan pada vagina. Yang kedua, nyeri pada area perut ibu atau abdominal sampai bagian pinggul. Ketiga, kontraksi pada rahim secara terus-menerus. Keempat, munculnya gawat janin atau fetal distress yang ditandai dengan detak jantung janin yang tidak normal. Penyebabnya belum pasti ditemukan, tetapi bisa terjadi juga pada ibu usia lebih dari 40 tahun, mempunyai riwayat solusio plasenta, trauma, pernah jatuh atau kecelakaan yang menyebabkan perut ibu terbentur, ibu dengan diabetes, ibu yang mengonsumsi obat-obatan seperti kokain selama kehamilan, ibu yang mengandung bayi kembar, dan adanya infeksi pada cairan ketuban. Diagnosa solusio plasenta: yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, tes darah dan urin untuk melihat pendarahan di area vagina. Yang ketiga, pemeriksaan dalam vagina dan serviks menggunakan spekulum. Yang keempat, pemeriksaan USG guna melihat kondisi rahim dan lokasi pendarahannya. Yang kelima, melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Adapun komplikasi yang terjadi kepada ibu, yang pertama, kehilangan banyak darah sehingga membutuhkan transportasi darah. 2. Mengalami syok akibat kehilangan darah. 3. Mengalami gagal ginjal dan organ lainnya. Yang keempat, mengalami masalah pembekuan darah. Yang kelima, menyebabkan kematian pada ibu. Adapun komplikasi pada bayinya, yang pertama, bayi dapat lahir secara prematur. Kedua, tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Yang ketiga, pertumbuhan yang terhambat akibat tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang keempat, bayi dapat meninggal setelah dilahirkan atau lebih dikenal dengan stillbirth. Cara pengobatan. Biasanya pada kasus ini tidak ada prosedur untuk mengeratkan kembali plasenta yang telah lepas. Akan tetapi dapat dilihat dari tingkat keparahan kondisinya, seperti jumlah pendarahan, tempat terlepasnya plasenta, dan usia kehamilannya. Apabila termasuk ringan, detak jantung janin normal dan terlalu dini untuk melahirkan, biasanya akan menjalani rawat inap untuk memantau kondisi ibu dan janin. Lalu apabila terjadi pada usia kehamilan di atas 34 minggu dan termasuk persalinan normal, akan dilakukan pengawasan ketat. Lalu bila tergolong parah, akan dilakukan sesar. Adapun alur rujukan ibu dengan solusio plasenta sebagai berikut. 1. Ibu hamil datang ANC ke sarana pelayanan kesehatan. 2. Sarana pelayanan kesehatan mengidentifikasi jenis kelompok ibu hamil. 3. Sarana pelayanan kesehatan melaporkan ibu hamil kelompok A ke Dinkes Kabupaten atau Kota. 4. Dinkes Kabupaten Kota menerima laporan dan berkoordinasi dengan rumah sakit. 5. Dinkes Kabupaten Kota memastikan ketersediaan dana untuk ibu hamil dan keluarganya. 6. Sarana pelayanan kesehatan mengirimkan ibu hamil kelompok A ke Rumah Sakit Ponek
pada waktu tepat sesuai kasus kehamilannya. 7. Rumah sakit Ponek menyediakan rumah tunggu apabila diperlukan oleh ibu hamil kelompok A. 8. Rumah sakit Ponek memberikan pelayanan ANC dan persalinan sesuai kasus kehamilan. 9. Rumah sakit Ponek memulangkan ibu dan bayi. 10. Sarana pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan lanjutan bila perlu. 11. Sarana pelayanan kesehatan melaporkan hasil penanganan ibu hamil kelompok A ke Dinkes kabupaten atau kota. 12. Kabupaten atau kota melaporkan laporan hasil penanganan ibu hamil kelompok A. Video ini membahas tentang persalinan dengan ruptur uteri. Definisi ruptur uteri, robekan dinding rahim uterus pada saat kehamilan atau dalam persalinan dengan atau tanpa robeknya peritoneum. Etiologinya, disproporsi janin dan panggul, partus macet atau traumatik, kerusakan yang telah ada sebelumnya karena trauma atau sebagai komplikasi persalinan pada rahim yang masih utuh. Persalinan lama yang mengeluh nyeri hebat pada perut bawah diikuti dengan syok dan perdarahan pervaginam serta pasien beresiko tinggi. Klasifikasi secara teori robekan rahim. Spontan karena dinding rahim lemah seperti pada luka SC, luka myonuklesi, hipoplasia uteri. Dinding rahim baik tapi ruptur terjadi karena bagian depan tidak maju, misalnya pada panggul sempit, kelainan letak. Violen karena trauma, kecelakaan karena pertolongan versi dan ekstraksi serta ekspresi. Secara praktis, pembagian sebagai berikut: robekan spontan pada rahim yang utuh, robekan violen, robekan bekas luka section. Kriteria diagnosis: antepartum, sakit perut mendadak, perdarahan pervaginam, renjatan yang cenderung tidak sesuai dengan jumlah darah yang keluar karena adanya perdarahan intraabdominal, adanya locus minoris pada rahim, trauma partus, dan umumnya DJJ hilang. Intrapartum diawali adanya lingkaran bendel dan atau urin kemerahan. Hilangnya kontraksi, terjadinya gawat janin, dan DJJ hilang tiba-tiba. Teraba bagian janin lebih jelas di bawah dinding abdomen. Pembukaan lengkap menjadi tidak lengkap. Bagian rendah janin menjadi lebih tinggi. Penata laksanaan kasus ruptur uteri. 1. Rujuk fasilitas perawatan lanjut seperti rumah sakit. 2. Selama merujuk, pasang cairan infus RL 500 ml. 3. Siapkan pendonor darah. Ibu hamil dengan sungsang. Apa itu sungsang? Letak sungsang merupakan keadaan di mana janin kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah capum uteri. Faktor bayi sungsang. Yang pertama, volume air ketuban. Yang kedua, kehamilan bayi kembar. Yang ketiga, plasenta previa. Yang keempat, adanya kelainan atau komplikasi. Ibu hamil datang ke rumah bidan untuk melakukan proses persalinan. Dari hasil pemeriksaan ibu pembukaan 9 dan bayi sungsang. Yang dapat bidan lakukan, merujuk ibu ke rumah sakit. Tindakan yang bidan lakukan yaitu: yang pertama, TTV, dimulai dari tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan, dan tidak lupa kita DJJ. Yang kedua, pasang infus jika dibutuhkan. Ketiga, surat pengantar rujukan. Dan yang keempat, transportasi ambulans atau pribadi.
Dalam perjalanan yang perlu bidan lakukan, periksa TTV setiap saat dan pastikan tidak ada perdarahan. Sampai di rumah sakit, bidan segera kolaborasi dengan SPOG atau dokter yang akan menangani persalinan ibu. Apakah bayi sungsang bisa lahir normal? Pada bayi letak sungsang bisa lahir normal dengan catatan bayi tidak terlalu besar, panggul ibu tidak sempit, plasenta dalam keadaan baik, dan ibu siap untuk melahirkan normal. Ciri-ciri ketuban pecah. Selama kehamilan, janin dalam rahim dikelilingi oleh cairan amnion atau lebih kita kenal sebagai air ketuban. Namun ada kondisi tertentu yang menyebabkan selaput air ketuban pecah sehingga cairan ini mengalir keluar sebelum waktunya. Mengetahui ciri-ciri ketuban yang keluar atau merembes sebelum waktunya sangatlah penting. Seberapa penting sih air ketuban? Cairan amnion membantu melindungi dan menjaga bayi dengan baik, serta membantu perkembangan secara keseluruhan, terutama perkembangan paru-paru. Ada peran besar lain yaitu melindungi janin dari infeksi. Ciri-ciri air ketuban pecah atau bocor, cairan engket seperti air, umumnya tidak berbau, terus menetes atau mengalir tanpa bisa ditahan, pakaian dalam atau panty liner perlu sering diganti karena kebocoran stabil, cairan sebagai besar jenis bisa disertai warna sedikit putih atau kemerahan. Warna air ketuban yang keruh kehijauan menandakan bahwa bayi mengalami buang air besar di dalam rahim dan ini dapat mengindikasikan adanya gawat janin. Ketika ketuban pecah atau merembes keluar, mungkin ibu mengalami sedikit kram dan ketidaknyamanan. Yang bukan ciri-ciri air ketuban pecah: berbau pesing seperti urin, cairan kental seperti lendir, keluar cairan secara tiba-tiba dengan gerakan tendangan bayi, keluar cair hanya sedikit, tidak berkelanjutan, berwarna kekuningan seperti urin. Kapan sih ibu harus ke bidan atau ke dokter? Kapanpun jika ibu mengira bahwa keluar air ketuban, maka penting untuk menghubungi dokter atau bidan sesegera mungkin. Terlebih jika usia kehamilan kurang dari 37 minggu, disertai keputihan dan ibu mengalami demam, cairan keluar berwarna kehijauan, cairan yang keluar begitu banyak hingga membasahi pakaian dalam. Kenapa selaput ketuban bisa pecah? Riwayat Prof sebelumnya, infeksi di serviks, rahim atau vagina, ketegangan pada kantong cairan amnion yang timbul dari bayi kembar atau bayi besar, diet yang buruk, pola hidup prenatal yang buruk seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, merokok, dan cacat perkembangan rahim, infeksi bakteri. Bahaya selaput air ketuban pecah: ibu mengalami komplikasi yang mungkin terjadi ketika terlambat ditangani. Keluar air ketuban pada trimester pertama dan kedua dapat menyebabkan keguguran, menyebabkan masalah pada perkembangan organ tubuh bayi,
infeksi karena ada salah satu sistem pertahanan yang telah rusak. Bagaimana kasus ketuban pecah dini bisa ditangani? Usia kehamilan 24 bisa langsung ke rumah sakit dan mungkin tidak melahirkan secara dini untuk kemungkinan ibu tidak mengalami keguguran. Dan dokter akan memantau di usia kehamilan 24-31 ibu sama memasuki rumah sakit, diberi antibiotik, disuntikan steroid. Di usia kehamilan 32 dan 33, ibu masuk ke rumah sakit. Paru-paru bayi akan dipantau kematangannya, penyuntikan steroid, pengobatan dengan antibiotik umumnya bisa dilakukan persalinan pada usia kehamil ini. Di minggu ke-34 bisa dilahirkan dan diberi antibiotik dan bisa Nyonya R. Gravida 2, Partus 1, Abortus 0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke pondok bersalin pada pukul 7 pagi. Ibu mengeluh mulai merasakan mulas-mulas sejak pukul 1 pagi, disertai keluar lendir bercampur darah. Lalu pada pukul 4 pagi, mulas bertambah kuat dari pinggang menjalar ke perut bagian bawah. Dan setelah di pemeriksaan dalam, pembukaan sudah memasuki pembukaan 6. Pada pukul 11 siang, ketuban pecah spontan dan cairan berwarna jernih. Ibu mengatakan mulas makin kuat. Setelah di pemeriksaan dalam, pembukaan sudah lengkap. Pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, waktu pun terus berjalan. Setelah dipimpin meneran, tidak ada kemajuan dalam proses kelahiran. Waktu normal bagi multipara dalam skala 2, yaitu 1 jam bayi harus segera sudah lahir. Bidan pun harus segera merujuk pasien agar ibu dan bayi lahir selamat. Bidan menghubungi pihak rumah sakit yang akan dituju untuk merujuk, bahwa akan mengirim penderita, dan meminta petunjuk apa yang perlu dipersiapkan. Pastikan rumah sakit yang dituju rumah sakit tipe D atau C, atau rumah sakit swasta, pada rujukan gawat darurat. Persiapan melakukan rujukan. 1. Bidan. Pastikan ibu didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten pada saat merujuk. 2. Alat. Alat yang diperlukan seperti spuit,
infuset, tensimeter, stetoskop, dan alat resusitasi. Ketiga, keluarga. Beritahu keluarga kondisi ibu dan jelaskan alasan atau tujuan merujuk ibu. Pastikan suami atau keluarga harus menemani pasien. Keempat, surat. Surat berisi identifikasi pasien dan cantumkan alasan rujukan, hasil pemeriksaan pasien, asuhan atau obat-obatan yang telah diberikan. Kelima, obat. Bawa obat esensial pada saat merujuk. Keenam, kendaraan. Siapkan kendaraan yang dapat membawa ibu ke tempat rujukan dalam waktu yang cepat. Ketujuh, uang. Ingatkan keluarga untuk membawa uang yang cukup untuk membeli obat dan biaya yang diperlukan di tempat rujukan. Lalu, penderita dimasukkan ke dalam ambulan atau kendaraan untuk dikirim ke rumah sakit yang dituju. Sesampainya di rumah sakit yang dituju, pasien segera ditangani oleh dokter di rumah sakit tersebut, sehingga keadaan ibu dan bayi selamat. Retensio plasenta dapat menyebabkan perdarahan, yang merupakan penyebab kematian nomor 1, 40% sampai 60% kematian ibu melahirkan di Indonesia. Berdasarkan data kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan di Indonesia adalah sebesar 43%. Menurut WHO, tahun 2011 dilaporkan bahwa 15-20% kematian ibu karena retensio plasenta dan insidennya adalah 0,8-1,2% untuk setiap kelahiran. Apa itu retensio plasenta? Mari kita bahas. Retensio plasenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga 30 menit setelah bayi lahir. Bila plasenta belum lepas sama sekali, tidak akan terjadi perdarahan. Tapi bila sebagian plasenta sudah lepas, akan terjadi perdarahan. Dan ini merupakan indikasi untuk segera mengeluarkan plasenta tersebut. Apa saja faktor penyebab dari retensio plasenta? Yang pertama, ada plasenta belum lepas dari dinding rahim karena plasenta tertanam jauh atau penanaman plasenta yang abnormal. Seperti ada plasenta akrata, yaitu penanaman plasenta lebih dalam menerobos lesi 2 sampai berhubungan dengan miometrium. Ada plasenta inkreta, yaitu penanaman plasenta sampai ke miometrium. Plasenta perkreta, penanaman sampai ke perimetrium. Yang kedua, plasenta sudah lepas tetapi belum keluar karena adanya lingkaran kontraksi pada bagian bawah rahim akibat kesalahan penanganan kala 3 sehingga menghalangi plasenta keluar. Ini yang disebut plasenta incarcerata. Yang ketiga, kelainan dari uterus itu sendiri. Yang keempat, kelainan dari plasenta, misalnya plasenta letak rendah atau plasenta previa, implantasi di kornu dan adanya plasenta akreta. Yang kelima, kesalahan manajemen kala 3 persalinan, seperti manipulasi dari uterus yang tidak perlu sebelum terjadinya pelepasan dari plasenta menyebabkan kontraksi yang tidak ritmik. Apa saja pertolongan pertama oleh bidan pada pasien retensio plasenta? Pertama, memperhatikan keadaan umum penderita. Apakah anemis? Bagaimana jumlah perdarahannya? Keadaan umum penderita meliputi tekanan darah, nadi, dan suhu. Keadaan fundus uteri termasuk kontraksi dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, mengetahui keadaan plasenta. Apakah plasenta incarcerata? Melakukan tes plasenta lepas. Lalu memasang infus dan memberikan cairan pengganti.
Bila terjadi retensio plasenta dengan perdarahan, bidan berhak melakukan manual plasenta. Namun, bagaimana jika tidak ada perdarahan? Segera lakukan rujukan. Jangan nakal melakukan manual plasenta ya, kita harus segera lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Apa yang harus dilakukan bidan untuk mempersiapkan rujukan? Setelah dapat memastikan keadaan umum penderita, segera pasang infus dan memberikan cairan. Sebelum dirujuk, pasang infus oksitosin 20 unit dalam 500 cc/ml dengan 40 tetesan per menit. Bila perlu, kombinasikan dengan misoprostol 400 mg rektal. Memberikan transfusi darah jika perlu. Proteksi dengan antibiotika seperti ampicillin 2 gram melalui intravena atau oral dan metronidazole suppositoria atau oral. Mempersiapkan plasenta manual dengan lega artis dalam keadaan pengaruh narkosa. Mari kita cegah. Bagaimana caranya? Pertama, meningkatkan penerimaan keluarga berencana sehingga memperkecil terjadinya retensio plasenta. Meningkatkan penerimaan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Pada waktu melakukan pertolongan persalinan kala 3, tidak diperkenankan untuk melakukan masase dengan mempercepat persalinan plasenta. Masase yang tidak tepat waktu dapat mengacaukan kontraksi otot rahim dan mengganggu pelepasan plasenta. Manajemen dan rujukan Antonia Uteri. Apa itu Antonia Uteri? Antonia Uteri adalah ketidakmampuan otot rahim untuk berkontraksi sehingga tidak mampu menutup pembuluh darah yang terdapat pada tempat implantasi plasenta. Faktor predisposisi. A. Oversistensi uteri yang terdiri dari anak besar, gemeli, hidramnion. B. Gangguan kontraksi alat kelamin yang terdiri dari grande multipara dan hamil jarak pendek. Tata laksana perdarahan karena Antonia Uteri. Lakukan masase fundus uteri. Jika uterus berkontraksi, lakukan evaluasi rutin. Jika tidak, evakuasi bekuan darah atau selaput ketuban dan lakukan kompresi bimanual interna atau KBI. Jika uterus berkontraksi, pertahankan KBI selama 1-2 menit, lalu keluarkan tangan secara hati-hati dan lakukan pengawasan kala 4. Jika tidak, ajarkan keluarga untuk melakukan KBE, lalu keluarkan tangan, berikan ibu metil ergometrin, dan pasang infus RL ditambah 20 unit oksitosin, lalu lakukan lagi KBI. Jika uterus berkontraksi, lakukan pengawasan kala 4. Jika tidak, lakukan perujukan sambil memberikan infus ditambah 20 unit oksitosin sampai tempat rujukan. Tindakan Antonia Uteri. Jelaskan kepada ibu dan keluarga tentang keadaan, diagnosa, dan komplikasi Antonia Uteri. Menjelaskan prosedur yang dilakukan dan meminta persetujuan tindakan. Menyiapkan alat. Memakai APD yang terdiri dari celemek, masker, kacamata, sepatu tertutup, dan topi. Menutup sampiran. Memposisikan ibu dalam posisi litotomi. Mencuci tangan. Pastikan kandung kemih ibu
kosong, lalu pasang handscoon. Pasang spekulum sim atas dan bawah ke dalam vagina untuk memastikan asal perdarahan. Lepaskan spekulum dan letakkan di bengkok. Mengganti sarung tangan pendek dengan sarung tangan panjang pada salah satu tangan yang dominan. Meletakkan duk steril di bawah bokong ibu dan di atas perut ibu. Melakukan tindakan kompresi bimanual interna dan keluarkan bekuan darah jika ada. Bila uterus belum berkontraksi, lanjutkan dengan melakukan kompresi bimanual eksterna. Pertahankan KBE sampai bidan selesai memasang infus, ditambah 20 unit oksitosin dalam 500 cc, diguyur dan berikan ibu obat metil egometrin, diberikan secara IV atau IM. Lakukan KBI kembali selama 5 menit sambil mempersiapkan rujukan. Selama merujuk, lakukan KBE oleh petugas sambil memberi infus yang kedua. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga bahwa tindakan sudah selesai, lalu lakukan pendokumentasian. Lahir derajat 3 dan 4. Dalam proses persalinan yang sulit dapat menyebabkan ruptur perineum. Jika robekan perineum grade 3 dan 4 terjadi, maka tidak boleh dilakukan penjahitan oleh bidan dan harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Robekan jalan lahir dapat menyebabkan perdarahan dan harus segera ditangani dan segera dirujuk. Sebelum dilakukan rujukan, perdarahan harus dihentikan terlebih dahulu. Melakukan pertolongan pertama untuk menghentikan perdarahan, seperti pemasangan infus dan penjahitan darurat. Persiapan rujukan, persiapan surat rujukan dan surat-surat dokumen lainnya, siapkan kendaraan, persiapan kegawat daruratan, persiapkan keluarga, dan rumah sakit tujuan. Ibu BB kurang, 4 gangguan koagulasi, 5 pada atonia uteri penyebabnya antara lain overdistensi, hidramnion atau bekuan darah. Kejadian perdarahan postpartum. Kejadian perdarahan pasca persalinan atau perdarahan postpartum sekitar 10-15%, 4% pasca persalinan per vaginam dan 6-8% pasca persalinan bedah sesar. Jadi kejadian perdarahan postpartum pada ibu yang bersalin itu banyak terjadi pada yang melahirkan secara per vaginam. Klasifikasi perdarahan postpartum ada 2. Yang pertama, perdarahan postpartum dini, yaitu perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir. Dalam 24 jam pertama persalinan, ibu mengalami perdarahan. Yang kedua, perdarahan postpartum sekunder, yaitu perdarahan yang terjadi setelah 24 jam persalinan, kurang dari 6 minggu pasca persalinan dan tidak lebih dari 6 minggu. Perdarahan ini terjadi. Penyebab perdarahan postpartum. Yang pertama, atonia uteri. Kondisi di mana rahim gagal berkontraksi setelah persalinan disebabkan oleh hamil kembar, persalinan cepat atau persalinan lama, dan adanya infeksi. Yang kedua, ada robekan jalan lahir, yaitu darah segar yang mengalir setelah bayi lahir, uterus berkontraksi keras, dan plasenta lengkap. Tandanya pucat, lemah, menggigil. Yang ketiga, yaitu retensio plasenta. Plasenta belum lahir setelah 30 menit.
perdarahan aktif, uterus berkontraksi dan keras, diakibatkan tali pusat putus akibat traksi berlebihan. Inversio uteri akibat tarikan. Yang keempat, ada sisa plasenta, yaitu plasenta lahir tetapi tidak lengkap. Gejalanya uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang. Yang kelima, ada inversio uteri, komplikasi persalinan yang membuat rahim ikut turun sehingga menyebabkan atas rahim atau fundus bergerak ke bawah menuju leher rahim. Lalu disebabkan oleh persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam, tali pusat pendek, rahim abnormal atau lemah, riwayat inversio uteri sebelumnya, dan plasenta akreta. Lalu yang keenam ada ruptur uteri, yaitu kondisi di mana terjadinya robekan dinding lahir, terjadi karena riwayat pembedahan uterus, persalinan terlambat, dan pemakaian oksitosin yang berlebihan. Tata laksana awal. Yang pertama, panggil bantuan tim untuk tata laksana secara simultan. Yang kedua, nilai sirkulasi, jalan napas, dan pernafasan pasien. Yang ketiga, bila ditemukan tanda-tanda syok, lakukan penata laksanaan syok, berikan oksigen. 5. Pasang infus intravena dengan kanul berukuran besar. Lakukan pengawasan tekanan darah, nadi, dan pernafasan ibu. 7. Jika fasilitas tersedia, ambil sampel darah dan lakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, pemeriksaan penggolongan ABO dan tipe RH, serta sampel untuk pencocokan silang profil hemostasis. Ke-8, periksa kondisi abdomen, yaitu kontraksi uterus, nyeri tekan, dan TFU. Yang ke-9, periksa jalan lahir dan area perineum untuk melihat perdarahan dan laserasi. Yang ke-10, periksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban. Yang ke-11, pasang kateter Foley untuk memantau volume urin.
Makrosomia. Apa itu makrosomia? Makrosomia ialah berat badan bayi lahir lebih dari 4.000 gram. Tahukah Anda, makrosomia justru dapat berbahaya bagi ibu dan bayi. Komplikasi pada ibu yang pertama kesulitan saat persalinan, dan yang kedua ada sobeknya jaringan vagina saat melahirkan, lalu yang ketiga adanya pendarahan setelah melahirkan, dan yang keempat ruptur rahim. Lalu ada komplikasi pada bayi yang pertama distosia bahu, yang kedua ada peningkatan cedera lahir, yang ketiga ada insiden kelainan kongental, dan yang keempat ada sindrom metabolik pada bayi. Bayi dapat mengalami hipoglikemia, hipoglusemia, dan hiperbilirubinemia. Bayi makrosomia beresiko tinggi mengalami obesitas di kehidupan selanjutnya. Penyebab makrosomia yang perlu diwaspadai, yang pertama, ibu mengalami diabetes, dan yang kedua, berat badan naik terlalu banyak saat hamil, dan yang ketiga, ibu hipertensi saat hamil, dan yang keempat, ibu memiliki riwayat melahirkan makrosomia, dan yang kelima, bayi lahir lewat 2 minggu dari perkiraan tafsiran persalinan, dan yang keenam, usia ibu lebih dari 35 tahun saat hamil. Cara mencegah bayi makrosomia yang pertama rutin memeriksakan kandungan ke dokter, dan yang kedua menjaga kenaikan berat badan saat kehamilan, dan yang ketiga melakukan langkah yang tepat untuk mengatur kadar gula jika ibu mengalami diabetes, yang keempat menjaga pola makan dan berolahraga kecil untuk ibu. Penanganan yang dilakukan oleh dokter pembedahan atau sesar karena banyak risiko yang akan timbul jika ibu melahirkan secara normal. Berikut alur sistem rujukan bila menemui kasus tersebut. Ibu hamil datang ke sarana kesehatan, lalu dari pelayanan kesehatan akan mengidentifikasi komplikasi pada ibu. Dari sarana kesehatan A melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan berkolaborasi dengan rumah sakit, lalu Dinas Kesehatan mengkoordinir transportasi dan surat rujukan, dan Dinas Kesehatan memastikan dana ibu hamil dan keluarga, lalu baru dinas setempat mengirim ibu ke RS Ponek terdekat. Dari dinas setempat mengirim ibu ke RS Ponek terdekat, RS Ponek menyediakan rumah tunggu jika diperlukan oleh ibu, dan RS menyediakan ANC sesuai kebutuhan ibu, dan RS Ponek dapat memulangkan ibu dan bayi. Dari sarana pelayanan kesehatan memberikan layanan lanjutan jika diperlukan oleh ibu. Dari sarana pelayanan kesehatan melaporkan data ke Dinkes Kabupaten Kota. Dari Dinkes Kabupaten atau Kota menerima laporan hasil pelayanan ibu hamil. Materi mengenai fetal distress atau yang biasa disebut gawat janin. Oke, sampai di sini. Happy watching guys. Gawat janin atau fetal distress adalah kondisi yang menandakan bahwa janin kekurangan oksigen selama masa kehamilan atau saat persalinan guys. Nah, kondisi ini dapat dirasakan ibu hamil dari pergerakan janin yang berkurang. Nah, di sini untuk ciri-ciri janin sehat ini
terdiri dari pergerakan janin yang aktif di dalam rahim, pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh janin normal dan sehat, jantung berdetak secara teratur, kemudian perubahan posisi janin menjelang. Nah, selanjutnya ada beberapa gejala dan tanda gawat janin. Nah, yang pertama ini ada gerakan janin yang berkurang secara drastis. Nah, pergerakan janin dapat berkurang menjelang persalinan karena ruang gerak di dalam rahim berkurang. Namun normalnya pergerakan janin tetap dapat terasa dan memiliki pola yang sama. Pergerakan janin yang berkurang atau berubah secara drastis dapat menjadi tanda gawat janin. Yang kedua ada ukuran kandungan terlalu kecil dari usia kehamilan. Nah, di mana pengukuran ini dinamakan pengukuran tinggi puncak rahim atau biasa disebut tinggi fundus uteri yang diukur mulai dari tulang kemaluan ke atas. Jika ukuran kandungan dirasa terlalu kecil untuk usia kehamilan, hal tersebut dapat menandakan gawat janin. Selanjutnya ada diagnosis gawat janin. Nah, di sini diagnosis gawat janin dapat dipastikan dengan melalui pemeriksaan terhadap ibu hamil oleh dokter kandungan atau biasa disebut dokter obgyn namanya. Nah, ini bisa kita periksa melalui USG kehamilan yang dapat melihat apakah pertumbuhan janin sesuai dengan usia kehamilan. Nah, yang kedua ada USG Doppler untuk mendeteksi adanya gangguan di aliran darah dan jantung janin. Yang ketiga, kardiotomografi atau CTG. Kapan sih kita harus periksa ke dokter? Nah, segera kita lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan jika ibu-ibu sekalian merasakan gerakan janin yang berkurang selama kehamilan. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kandungan secara berkala. Nah, untuk penyebab fetal distress atau gawat janin dapat disebabkan oleh berbagai hal nih, seperti kondisi kehamilan maupun kesehatan ibu. Nah, diantaranya gangguan pada plasenta atau ari-ari dapat menyebabkan pasokan oksigen dan nutrisi pada janin berkurang. Kontraksi terjadi terlalu cepat dan kuat. Lalu masa kehamilan lebih dari 42 minggu. Dan ibu hamil pada usia di atas 35 tahun itu sangat beresiko. Kemudian kehamilan kembar, lalu mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, polyhydramnion atau oligohydramnion, dan hipertensi dalam kehamilan. Ibu penderita anemia, diabetes, hipertensi, asma, ataupun hipotiroidisme. Lalu bagaimana sebagai seorang bidan dalam menangani kasus fetal distress ini? Nah, yang pertama-tama kita resusitasi dalam rahim. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa menanyakan ibunya tentang keluhan yang sedang dialami. Kita bisa melihat kehamilannya kecil dengan melihat dengan tinggi fundus uterinya ya, Mom. Lalu gerakan janin berkurang. Ibu apakah gerakan janinnya aktif atau tidak? Seperti itu. Nah, kemudian tanda dan gejalanya bisa kita lihat dengan gerakan janin yang berkurang, ukuran kandungan kecil dari usia kehamilan. Lalu ada diagnosis gawat janin. Klasifikasinya itu adalah gawat janin atau fetal distress. Nah, apa sih tindakan yang perlu kita lakukan? Maka kita harus rujuk ke rumah sakit Connect, lalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dan untuk melakukan penjemputan terencana dan pemesanan ruangan di rumah sakit Connect. Di rumah sakit Connect dilakukan perawatan untuk gawat janin. Nah, kemudian di rumah sakit Connect dilakukan tindakan operatif atau operasi sesar. Oke, sekiranya segitu aja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Icterus neonatorum disebut juga bayi kuning. Ini kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir dan tidak berbahaya, yang ditandai terlihat ciri khas pewarnaan kuning pada kulit dan juga bagian putih mata. Penyakit kuning ini tidak memerlukan perawatan khusus dan akan hilang 2-3 minggu setelah lahir. Penyebab bayi kuning adalah kadar bilirubin yang tinggi di dalam darah. Kelebihan bilirubin ini terjadi karena organ hati bayi belum cukup matang. Tetapi apabila kadar bilirubin meningkat berlebihan dan tidak dikeluarkan oleh tubuh, bayi lebih beresiko menjadi tuli, lumpuh otak, kerusakan otak, bahkan kematian. Gejala bayi yang mengalami Icterus neonatorum adalah warna kulit bayi menjadi kuning. Warna kulit bayi yang normal itu berwarna merah. Lalu terkadang muncul pada wajah, perut, kaki, dan telapak kaki. Nah, jika Icterus pada bayi parah sehingga bayi tidak mau menyusu. Kondisi bayi yang beresiko mengalami penyakit kuning yaitu prematur, tidak mendapatkan cukup ASI, trauma persalinan, infeksi, dan kelainan genetik. Pemeriksaan untuk mendeteksi Icterus neonatorum yaitu pertama, pemeriksaan fisik, kedua, tes darah, ketiga, tes KOMS, keempat, jumlah retikulosit, yang kelima, tes kulit. Bagaimana sih penanganan bayi kuning? Nah, bayi kuning ini sebenarnya tidak berbahaya, akan hilang 1-2 minggu. Selama waktu tersebut, lakukan bayi susui secara teratur dan sering. Bayi dijemur di bawah matahari saat pagi, dan tambahkan ASI perah. Jika bayi masih kuning lebih dari 2 minggu, segera bawa ke dokter. Karena itu sudah hal yang tidak normal lagi. Lalu, dokter akan melakukan yang pertama fototerapi, yang kedua suntik imunoglobulin atau IVIG, yang ketiga transfusi darah. Sistem merujukan Icterus neonatorum bayi baru lahir, lalu ke fasilitas kesehatan yang mengidentifikasi komplikasi pada bayi baru lahir, lalu ke fasilitas kesehatan merujuk bayi baru lahir sesuai kriteria kasus. Lanjutan, bayi sakit berat, perawatan di Rumah Sakit Ponek. Bayi sakit sedang, perawatan di Rumah Sakit Ponet. Bayi sakit ringan, perawatan di berbagai jenis fasilitas kesehatan. Lanjutan, fasilitas kesehatan melaporkan hasil penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi. Lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota menerima hasil laporan penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi.